Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Resti Putri Mustika akan memandu diskusi kita bersama para narasumber kita yang luar biasa ini. Yang semuanya ini adalah aparatur sipil negara, teman-teman. Nah, topik kita hari ini itu sangat istimewa banget nih, teman-teman, yaitu dengan topik Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Oke, mari kita sapa dulu nih narasumber kita nih yang cantik-cantik ini. Halo Mbak-mbak semuanya. Eh, Oke, salam kenal ya Mbak ya. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu nih sama masing-masing narasumber kita. Mungkin bisa dari nama, instansi maupun jabatan. Mungkin dimulai dari Mbak Tri. Boleh silakan perkenalan dirinya Mbak. Perkenalkan, nama saya Tri Anggraini dari instansi dari Kelurahan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Oke, mantep. Nih lanjut mungkin boleh Mbak Cynthia perkenalan dulu Mbak. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wardani. Saya dari instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jabatan saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prof. Sumsel. Terima kasih. Oke, salam kenal ya Mbak. Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh untuk Mbak Miss Nia perkenalan Mbak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Resti. Perkenalkan, nama saya Miss Nia Gustia Reza, biasa dipanggil Nia. Saya berasal dari instansi Kantor Camat Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, dengan jabatan Penata Kelola Teknologi Informasi. Baik Mbak, udah. Oke Mbak, salam kenal ya Mbak ya. Mungkin untuk selanjutnya ke Mbak Tiara, boleh silahkan perkenalan dirinya Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Oktari. Saya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prop Sumsel untuk itu jabatannya pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Terima kasih. Salam kenal Mbak. Mungkin untuk narasumber yang terakhir, yaitu Mbak Anis. Boleh Mbak silakan perkenalan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Resti. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir. Jabatan saya Pustakawan Ahli Pertama. Terima kasih. Oke nih, lima narasumber kita nih keren-keren semua loh teman-teman. Jadi kita langsung mulai aja ya. Mungkin untuk yang pertama ini saya langsung ingin bertanya ke Mbak Tri nih. Pertanyaannya Mbak, apa yang membuat Anda merasa bangga dengan Indonesia kita ini Mbak? Mungkin boleh langsung dijawab Mbak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau buat saya, sesederhana kuliner yang khas pun sudah menjadi bangga buat saya. Apalagi bumbu rempah kita itu khas banget gitu. Termasuk keunikan yang tidak semua bangsa lain yang punya. Bahkan dari dulu itu sudah jadi rebutan semua negara memiliki Indonesia ini. Di satu sisi banyak bagian dari tanah Nusantara kita yang punya keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Hal seperti ini saja sudah cukup buat saya merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Oke Mbak, iya benar sih Mbak, saya juga setuju ya. Jadi memang Indonesia ini kaya akan alam dan keindahannya juga. Baik kayak kata Mbak tadi, kita punya banyak rempah-rempah dan juga banyak sumber daya alam gitu ya. Oke, mungkin langsung aja juga saya ingin menanyakan ke Mbak Cynthia nih. Menurut Mbak, apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu? Menurut Mbak seperti apa sih? Bagi saya, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari bangsa besar yang memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, serta persatuan dalam keberagaman. Keberagaman itu dapat kita lihat ya,
Contohnya seperti tadi kan, seperti kata Mbak Tri tadi, kulineran. Kemudian ada juga budaya kita, tari-tarian, lagu daerah, dan alat-alat musik itu kan banyak sekali ya. Kemudian juga kebudayaan kita itu yang paling dekat dengan kita, yaitu masyarakatnya. Yang biasa kita lihat teman-teman dan tetangga kita itu kan suka sekali dengan budaya gotong royong. Juga masyarakatnya ramah-ramah tentunya ke warga lokal maupun ke warga asing ya. Jadi makna bangga berbangsa itu juga dapat kita realisasikan ke kehidupan nyata sehari-hari. Yang menurut saya sebagai ASN, kebanggaan itu bisa kita wujudkan dengan bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Wah, keren banget nih Mbak, luar biasa sekali ya jawabannya Mbak ya. Saya sependapat sih sama Mbak dengan jawaban yang memang sebenarnya Indonesia itu sangat kaya dan beragam ya Mbak ya. Oke, mungkin kita next ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin yang akan saya tanyakan ke Mbak Misnia nih. Mbak, saya mau tahu nih Mbak, bagaimana sih wujud nyata rasa bangga itu dalam kehidupan sehari-hari nih? Tadi kan udah dijelasin nih sama teman-teman yang lain. Nah, kalau versi Mbak, gimana sih wujud nyata rasa bangga itu dalam kehidupan sehari-hari kita, Mbak? Boleh silakan Mbak Misnia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desti. Kalau saya melihat wujud nyata rasa bangga kita terhadap Indonesia itu dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita menggunakan produk-produk lokal seperti menggunakan batik karena kita berasal dari Palembang. Batik Palembang juga ada batik khasnya yaitu jumputan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun juga tidak untuk menutup kemungkinan kita menggunakan bahasa daerah. Karena di Sumatera Selatan ini juga mempunyai banyak-banyak daerah seperti Prabu Muli, Ogan Ilir, Muara Eni, Lahat, Pagaralam itu semua memiliki bahasa-bahasa daerah yang tersendiri. Sehingga kita dapat menghargai perbedaan suku dan agama serta menerapkan sikap rasa tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama. Namun sebagai ASN kita juga harus menunjukkan integritas serta profesionalisme dengan bekerja sebaik mungkin serta bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap amanah yang kita emban. Terima kasih Mbak, menurut aku gitu. Oke, keren banget nih Mbak jawabannya. Benar sih, kita bisa wujudkan bahkan dalam hal yang paling sederhana ya Mbak ya. Contohnya misalkan kita mencintai produk lokal, melestarikan bahasa-bahasa budaya sekitar gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin next kita masih bahas tentang juga ASN ya teman-teman ya. Saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Tiara nih. Menurut Mbak, apa sih peran ASN dalam menumbuhkan kebanggaan berbangsa dan bernegara di masyarakat, Mbak? Boleh silakan langsung dijawab, Mbak. Baik, kalau kita membahas soal ASN ya, kita ini kan calon-calon ASN. Nah, jadi karena peran kita di sini itu sangat strategis. Karena kita ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita itu istilahnya kayak wajah dari pemerintah. Jadi kalau kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan baik, kalau kita memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, tidak menunda-nunda, dan transparan ya yang pastinya. Transparan, lalu kalau kita itu memberikannya juga dengan ramah, senyum, nggak jutek-jutek seperti itu, nanti masyarakat itu dengan sendirinya akan percaya pada pemerintah karena kita ini kan gambaran ya, sebagai apa sih contoh dari ASN abdi negara itu. Kalau orang melihat kita, wah pelayanannya baik dan pelayanannya itu benar-benar mendahulukan kepentingan ya, kepentingan orang banyak. Jadi bukan berarti kalau kita punya kenalan, terus kita dahulukan dia dulu, itu nggak bisa. Kalau kita mendahulukan orang yang benar-benar mengantri, jadi orang itu melihat kita memberikan pelayanannya itu dengan yang sebenar-benarnya, melakukan dengan hal yang benar. Dan begitu nanti masyarakat itu akan percaya dengan pemerintah. Kalau dari abdi negaranya saja sudah melakukan hal yang benar. Kalau menurut saya, jika kita melakukan hal-hal yang seperti itu,
maka rasa berbangsa itu akan ada sendirinya di hati masyarakat. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, saya setuju banget sih Mbak. Jadi sebenarnya juga ASN ini sebagai wajah ya Mbak ya, wajah eh, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dan memberikan contoh gitu ya Mbak ya terhadap masyarakat. Misalkan dengan cara seperti kata Mbak tadi memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Kita menanamkan nilai-nilai yang memang ditanamkan oleh ASN. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Mungkin yang akan saya tanyakan kepada Mbak Anis nih. Mungkin ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke pesan nih Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa nih berbagi pesan ya untuk generasi muda agar terus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Silakan Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak Resti. Mungkin pesan saya sederhana saja untuk generasi muda yaitu cintai Indonesia dengan sepenuh hati, kenali sejarahnya, melestarikan budayanya, dan memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing sebagai ASN. Dan jangan lupa bangga pada bangsa juga berarti berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi persatuan. Mungkin itu saja Mbak Resti pesan saya. Terima kasih. Oke Mbak Anis, terima kasih ya untuk pesannya Mbak ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada 5 narasumber pada hari ini ya. Luar biasa sekali ya pandangannya untuk topik kita yang cukup hangat ya pada hari ini. Nah mungkin dari diskusi ini kita bisa belajar ya bahwa bangga berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar ucapan ya teman-teman, tapi harus kita implementasikan dalam sikap, pelayanan, serta kontribusi nyata kita, terutama sebagai ASN ya, karena mungkin udah dijelasin juga tadi sama Mbak Tiara bahwasanya ASN itu adalah cermin atau wajah untuk masyarakat gitu kan sebagai percontohan. Nah mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga pembicaraan kita pada hari ini itu dapat menginspirasi, terutama bagi para ASN dan juga masyarakat luas lainnya. Dan juga semoga bermanfaat ya teman-teman podcast kita pada kali ini. Saya Resti Putri Mustika selaku moderator, saya pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wow.